bulan suci Ramadan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, amarna bittaqwa, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah yang paling mahal di dalam setiap kehidupan kita, yaitu keimanan kita kepada Allah, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling mahal dan paling mulia. Ketika kita mati, Allah tidak akan tanya kita punya mobil atau tidak, punya kendaraan yang bagus atau tidak, punya rumah yang megah atau tidak. Allah tidak marah saat kita tidak punya itu semuanya, tapi Allah murka dan marah apabila kita tidak membawa iman kepadanya. Maka hadirin, semoga iman yang terus dipupuk ini terus dikuatkan untuk kita semuanya, dan sehat afiat bi taatillah, selalu dalam ridhonya. Amin ya rabbal. Tentunya selalulah kita bersolawat salam dan mengikuti turunan yang termulia dari manusia kasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, hari ini adalah hari yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia. Sekarang adalah malam tarawih ke berapa? Berarti lebaran berapa hari lagi, Bu? Wah, ibu-ibu udah hafal aja nih. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan banyak kemuliaan, banyak keagungan. Yang pertama, kemuliaan Ramadan adalah Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadis sahih dan sharih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya sayyidus syuhur Ramadan wa sayyidul ayyam al-jum'ah. Pimpinan hari-hari, pimpinan bulan-bulan adalah bulan Ramadan, dan juga pimpinan hari-hari adalah hari Jumat. Begitu agung dan mulia hari Jumat dan juga Ramadan. Hari Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda dalam hadis sahih as-sharih riwayat Imam Bukhari alaihi rahmatullah, as-sahih kitab ba'dal Quran. Imam Bukhari beliau di dalam kitabnya menukil hadis yang sahih dari Rasulullah, bahwasanya idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabus sama. Dalam riwayat yang lain, idza dakhala Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, hadirin hadirat, bulan Ramadan datang, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pintu langit dibuka? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, manakala langit dibuka oleh Allah, doa-doa orang yang bermunajat kepadanya akan gampang diangkat oleh Allah dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kayak orang kalau di bulan Ramadan banyak berdoa kepada Allah.
Di antaranya farhatani, dua kebahagiaan, inda liqa'i rabbih wa inda iftarih. Saat dia berbuka dia ada kebahagiaan. Apa di antaranya? Diijabahnya doa kepada Allah. Kayak kalau bisa tuh orang puasa makan ya, jadi sunnahnya yang benar kita baca doa. Dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tambahin lagi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini diajarkan oleh ulama kita Syekh Ali Jum'ah. Beliau mantan mufti Mesir Al-Azhar. Beliau mengatakan dua doa ini ya ketika dibaca luar biasa. Yang betul kita itu bismillah dulu. Bismillah baru kita makan. Tuh adzan. Ya, makan sedikit dulu. Boleh kurma, boleh air. Ya, kita sudah buka, lalu kita setelah batal kita berdoa. Itu saat mustajab, saatul ijabah. Itu doa sama Allah. Setelah kita udah batal baru doa. Dhahabat dhama'u wa talatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambahin lagi doa sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Ya Allah, kabulkan hajat saya. Itu saat mustajab itu jangan disia-siakan. Cuma kadang orang lupa di saat itu malah nyari rendang. Kadang nyari rendang apa ayam nih. Doa dulu sama Allah, doa sama Allah, munajat sama Allah, ya. Baru kita doa setelah kita makan. Hadirin ta'ala, itu saat mustajab, saat yang diijabah. Makanya pintu langit di setiap Ramadan dibuka oleh Allah. Doa-doa diangkat oleh Allah. Yurfa'ud du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang kalau kita nggak berdoa. Kemudian dalam riwayat yang lain hadis sahih juga, futihat abwabul jannah. Surga dibuka sehingga rihul jannah ilal ardh. Sehingga itu surga kalau di bulan Ramadan dari awal malam Ramadan sampai akhir nanti surga dibuka. Ulama mengatakan itu hawanya surga, rihul jannah ilal ardh. Anginnya surga, sepoi-sepoinya surga sampai ke alam dunia. Sehingga apa? Hawa surga kalau sampai ke dunia, maka enteng melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan membaca Quran, ringan qiyamul lail, ringan berzikir pada Allah, ringan bermunajat pada Allah, ringan kita melakukan tarawih. Siapa yang ringan, dia dapat tembusan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita enteng lakukan ibadah, itu kita dapat tembusan surga. Amin ya rabbal. Karena Rasulullah mengatakan terbuka futihat abwabul jannah, angin surga sampai ke dunia. Siapa yang terkena angin itu enteng melakukan ibadah. Tarawih enteng, tahajud enteng, baca Quran enteng, angin surga dia dapatkan. Sebaliknya, makanya kemaksiatan jarang di bulan Ramadan. Kecuali kemarin doang. Ya, ada anak kecil MTS 14 tahun dipukul sama helm sampai meninggal. Nah, itu bukan perbuatan setan, itu manusia yang kaya. Setannya kencang banget kesini. Ya, hantal ini luar biasa nih hantal. Kemudian dibuka pintu surga, dahsyat. Kita kalau Ramadan saya tanya sama ibu-ibu, enteng melakukan ibadah di Ramadan apa bukan Ramadan? Ibu-ibunya kayaknya ngantuk nih. Enteng, kenapa enteng? Karena surga dibuka. Hembusan surga itu sampai kepada hamba-hamba Allah Ta'ala sehingga enteng melakukan ketaatan, baca Al-Quran, kemudian ibadah, kemudian tarawih, tahajud. Begitu kemuliaan Ramadan. Tidak ada kemuliaan dibuka surga kecuali hanya bulan Ramadan. Dan ulama yang lain mengatakan barang siapa yang mati di bulan Ramadan, mati dalam ketaatan, mati dalam ibadah, mati dalam munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Ramadan, maka dia dipastikan mendapat anugerah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah. Hadirin, kematian tidak tahu. Mungkin bapak-bapak ibu duluan, saya belakangan, nggak tahu hadirin. Ya mungkin hadirin duluan, saya belakangan, nggak tahu.
Atau sebaliknya mungkin saya belakangan, bapak-bapak ibu-ibu duluan. Ada yang tahu kan? Wah, ini Pak Ustadz curang nih, sama aja nih. Atau mungkin biar adil, mungkin saya yang duluan nyolatin bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi hadirin ta'ala, kematian kam min sahihin mata min ghairi illah, wa kam min alilin asha hina min ad-dahr, wa kam min fata asbaha wa amsa dahikan wa qad nusijatuhu al-anfaluhu wa huwa la yadri. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah beliau mengatakan, berapa banyak orang sehat tiba-tiba mati, berapa banyak orang sakit malah nggak mati-mati. Rahasia Allah Ta'ala. Berapa banyak orang tertawa terbahak-bahak di pagi hari, kemudian sorenya wafat, dan dia tidak tahu terbahak-bahaknya di pagi hari, sorenya sedang dijahit kain kafan untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kematian adalah rahasia Allah. Kematian adalah misteri yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Izzah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ramadan dibuka angin surga sampai ke hamba-hambanya, dia melakukan ketaatan enteng. Kemudian dia wafat. Ketika di bulan Ramadan juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian keagungan kemuliaan Ramadan lagi adalah yang sangat-sangat dahsyat. Kemudian apa? Ghuliqat abwabun nar. Neraka ditutup oleh Allah. Berapa hamba yang dibebaskan dari api nerakanya Allah. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak hamba-hamba Allah dibebaskan dari neraka karena dia melakukan ketaatan di bulan Ramadan, melakukan ibadah di bulan Ramadan. Maka sering-sering kita mohon ampun kepada Allah. Dua ini yang menyebabkan ridha Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Karena banyak hamba dibebaskan dari neraka. Semoga kita semua termasuk dibebaskan dari hamba dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian wasufidati syayatin. Dan riwayat yang lain wasulsilati syayatin. Dan setan dibelenggu oleh Allah. Setan diikat oleh Allah. Pak Ustaz, tapi ada orang yang di bulan Ramadan melakukan kejahatan. Itu bukan perbuatan setan, tapi perbuatan nafsu al-amaratum bisu. Jadi musuh kita dihadir. Musuh kita berapa? Ada empat. Wahfadil qalba ayyulima bi syaitan, wan nafsu wal hawa wahdaniyah. Musuh kita empat. Pertama, yang hakikat musuh kita. Musuh kita pertama, nafsu. Ya. Wahfadil qalba ayyulima bihin nafsa wal hawa. Ya, syaitan. Pertama setan musuh kita. Yang kedua nafsu. Nafsu jelek yang ada di tubuh kita. Nafsu al-amaratum bisu di dalam Al-Quran. Nafsu yang jelek yang selalu mengajak kejelekan. Setannya diikat, nafsunya masih ada di dalam tubuh kita. Kita terus terjumus. Nah, bedanya apa nafsu dengan setan? Nah, setan itu menggoda manusia dari A sampai Z. Kamu mabok nggak mau, kamu judi nggak mau, kamu ini nggak, A sampai Z. Sampai A ini nggak bisa, cara A nggak bisa, cara B nggak bisa, cara C nggak bisa, C nggak bisa. Itu cara setan. Tapi kalau cara nafsu nggak, judi kamu nggak, judi kamu nggak, judi, sampai dia terjatuh dalam kejerumusan itu. Jadi nafsu bedanya itu ada di diri kita. Nafsu al-amaratum bisu. Kalau setan A ambil Z. Kalau nafsu satu. Begitu musuh kita ada setan. Wadil qalba ayyulima bi syaitan wan nafsu wal hawa. Perempuan yang tidak baik. Seorang pejabat bisa hancur karena perempuan yang tidak baik. Seorang pedagang yang sukses tidak baik juga. Na'udzubillah. Maka musuh-musuh ini ada al-hawa daniyah dan dunia yang melupakan kita. Maka keistimewaan Ramadan adalah orang-orang yang terkena hembusan surga, enteng lakukan ketaatan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan juga ya, Ramadan istimewanya adalah menjadi madrasah. Madrasah di bulan Ramadan adalah madrasah terbaik untuk kita. Kalau Ramadan bisa maksimal, bisa baik, maka Allah akan buka kemuliaan. Masih banyak kemuliaan. Bulan Ramadan syahrus sabr, as-sabru sawabuhul jannah. Karena bulan Ramadan juga bulan kesabaran. Sabar mendapatkan pahala surga. Sabar itu gak ada pahalanya kecuali Allah yang tahu. Malaikat gak tahu hitungannya. Nabi gak tahu hitungannya. Malaikat gak tahu, langsung Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang-orang yang sabar langsung Allah yang kasih pahala. Nggak ada hitung-hitungan. Orang yang sholat di Masjidil Haram 100.000 rakaat daripada sholat di masjid lain. Orang yang sholat di Masjid Nabawi ya 1000 rakaat mimma siwa 1000 rakaat. Ada hitungannya. Tapi kalau sabar nggak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam Al-Quran, orang yang sabar maka pahalanya langsung Allah yang ganjar, mereka nggak tahu. Subhanallah. Ini kemuliaan daripada bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan terakhir, yasdadu rizki fihil mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang penuh rahmat dan keagungan kebaikan ini adalah apa? Syahrul Ramadan yasdadu rizki fihil mu'min, ditambah rizki orang-orang mukmin kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak usah takut. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, kalau di Jakarta kayaknya di bulan Ramadan gak ada orang kelaparan, betul kan? Kalau siang iya lapar semua, tapi kalau sore, kalau ada orang kelaparan di Jakarta, bohong hadir. Setiap masjid buka, makanan berlimpah, minuman berlimpah. Maka jangan takut ibu-ibu, seandainya minyak mahal sekalipun, Allah buka rezeki ibu semua dan bapak semua, pasti bisa beli. Tapi Allah jadikan murah ini barang-barang pokok, tapi Allah sempitkan rezeki kita pun tidak bisa beli hadirin. Maka yasdadu rizki fihil mu'min, ditambah rezeki orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi sekarang ya akhir Maret gajian. Akhir Maret gajian. Kemudian akhir Februari gajian. Akhir Maret, ini bulan apa sekarang? Akhir Februari gajian. Pertengahan Maret gajian. Kemudian akhir Maret THR. Tapi seminggu habis. Tapi rezeki ditambah oleh Allah, ditinggikan oleh Allah bagi orang mukmin. Maka perbaiki imanmu, rezekimu akan ditambah oleh Allah. Perbaiki takwamu, rezekimu akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Perbaiki sholatmu, rezekimu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki perhatikan, karena ketika kamu meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, kamu hanya lelah, tidak dapat berkah ketika mencari rezeki. Maka pelajaran Ramadan, berkahi rezekimu dengan ibadah terbaik. Semoga kemuliaan Ramadan ini menjadikan kita terus menambah kebaikan-kebaikan. Tidak lupa, semoga Allah Ta'ala juga doakan untuk ayah bunda kita masih ada panjang umur sehat afiat. Ayah bunda kami ya Allah, jadikan mereka panjang umur sehat afiat. Dan yang telah wafat, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, jadikan taman-taman surga. Ya Arhamar Rahimin, panjangkan umur kami semuanya ya Allah, sehat afiat fi taatillah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehat afiat fi taatillah. Ada yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Ada yang sedang tidak baik-baik saja, tenangkan, tentramkan keluarganya ya Allah. Wahai yang maha membolak-balikan keadaan, ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ilal ahsanil hal. Allahumma rzuqna lailatal qadar fiha lana wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li ahbabina ila yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Demikian khilaf dan salah datangnya dari kami, kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taufiq ila husnul thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Ya Allah, taufiq hatta nufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.